Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai epistemologi yang irfani. Nah, di pembelajaran kali ini akan disampaikan oleh 3 rekan saya. Perlu teman-teman ketahui bahwa epistemologi irfani adalah salah satu model penalaran yang dikenal dalam tradisi Islam. Irfani sendiri berasal dari kata arofa yang berarti makrifat. Makrifat itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari Tuhan lewat olah ruhani yang dilakukan atas dasar cinta atau iyadah, atau bisa dibilang kemauan yang kuat. Baik, pada poin pertama langsung saja kita membahas poin yang pertama atau A. Nah, di poin pertama ini saya akan menjelaskan mengenai irfan, etika, dan filsafat. Ya, menurut Mutahari, irfan itu terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek praktis dan aspek teoretis. Nah, irfan praktis atau aspek praktis ini itu di dalamnya membahas tentang hubungan antara manusia dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi di dalam irfan praktis ini di dalamnya itu mendiskusikan hubungan antara sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Lalu yang kedua yaitu irfan teoretis. Nah, irfan teoretis ini di dalamnya itu mendiskusikan tentang alam semesta, hakikat alam semesta, Tuhan, dan manusia. Berdasarkan visi dan intuisi, kemudian dikemukakan teori yang logis. Selanjutnya yaitu etika. Etika ini di dalamnya itu mendiskusikan tentang hubungan antara manusia saja, sesama manusia saja, berbeda dengan irfani. Kalau filsafat itu mendiskusikan itu berargumennya itu berdasarkan pada postulat-postulat yang mana sarana yang digunakan dalam berargumen itu berasal dari akal dan intelek. Kurang lebihnya itulah perbandingan atau perbedaan antara filsafat, etika, dan irfani. Selanjutnya, poin yang B yaitu mengenai perkembangan irfani. Secara umum perkembangan irfani itu dibagi dalam 6 fase. Langsung saja fase yang pertama atau biasa disebut dengan fase pembibitan, yang mana fase ini terjadi pada abad 1 Hijriah. Pada masa ini, apa yang disebut irfani itu baru ada dalam bentuk laku zuhud atau asketisme. Itulah fase pertamanya. Lalu perkembangan dalam fase kedua, yaitu fase kelahiran. Fase kelahiran itu terjadi pada abad ke-2 Hijriah, yang mana pada masa ini beberapa tokoh irfan itu mulai berbicara terbuka tentang irfani. Selanjutnya, fase ketiga atau biasa disebut dengan fase pertumbuhan. Nah, fase ini terjadi pada abad ke-3 sampai 4 Hijriah. Sejak awal abad ke-3 Hijriah itu, para tokoh irfani sudah mulai menaruh perhatian, mulai menaruh pada hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan tingkah laku. Sehingga irfani itu menjadi ilmu moral keagamaan atau akhlak. Selanjutnya itu fase keempat atau masa puncak perkembangan irfani. Nah, pada fase ini itu terjadi pada abad ke-5 Hijriah. Pada periode ini, irfani itu mengalami masa gemilang. Kemudian, fase yang kelima atau yang disebut dengan spesifikasi itu terjadi pada abad ke-6 dan abad ke-7 Hijriah. Nah, fase ini tuh berkat pengaruh pribadi Al-Ghazali yang besar, jadi irfani itu semakin dikenal dan berkembang dalam masyarakat Islam. Dan yang terakhir adalah fase ke-6 atau fase kemunduran. Fase kemunduran ini terjadi sejak abad ke-8 Hijriah. Nah, sejak abad itu, irfani dalam tradisi Sunni itu tidak mengalami kemajuan atau peningkatan atau perkembangan, justru malah mengalami kemunduran. Itulah fase-fase perkembangan irfani.
Lalu selanjutnya yaitu sumber pengetahuan. Nah, pengetahuan irfani itu tidak didasarkan atas teks ataupun rasional atau logika. Tetapi irfani itu didasarkan pada kasyf. Nah, tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Nah, karena itu pengetahuan irfani itu diperoleh atas dasar terlimpahnya pengetahuan secara langsung dari Tuhan. Jadi, ketika hati sebagai sarana, nah pencapaian pengetahuan irfan itu siap untuk menerima. Nah, jadi untuk menerima sebuah pengetahuan itu ada beberapa persiapan, yang mana persiapan ini itu maksudnya adalah bahwa seseorang harus menempuh perjalanan spiritual itu harus melewati tahapan-tahapan tertentu atau makomat dan mengalami kondisi-kondisi batin tertentu juga atau yang dinamakan dengan hal. Nah, adapun jumlah tahapannya dalam proses menerima pengetahuan irfani ini itu ada 7. Di antaranya yaitu yang pertama taubat, yang kedua yaitu warok, yang ketiga itu zuhud, yang keempat fakir, yang kelima sabar, yang keenam ada tawakal, dan yang terakhir adalah ridho. Epistemologi irfani dalam tingkatannya pengetahuan atau pengalaman irfani seseorang itu ada beberapa metode pengungkapannya. Kenapa? Karena ada yang bisa terkatakan dan ada yang sukar untuk terkatakan. Nah, mengenai pengetahuan atau pengalaman irfani seseorang yang bisa terkatakan, itu ada beberapa metode untuk mengungkapkannya. Yang pertama, itu disampaikan oleh pelaku dari pengalaman atau pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, itu disampaikan oleh orang yang ketiga dan masih dalam satu tradisi yang sama dengan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, itu disampaikan oleh orang ketiga, akan tetapi sudah dalam tradisi yang berbeda. Nah, kemudian mengenai pengetahuan atau pengalaman irfani seseorang yang tidak bisa terkatakan atau sulit untuk diinformasikan kepada orang lain, itu ada 3 metode atau cara untuk mengungkapkannya. Yang pertama dengan metode iktibar atau kias irfan. Artinya apa? Dengan penganalogian. Jadi menganalogikan pengetahuan spiritual seseorang dengan pengetahuan lahirnya atau makna batin yang ditangkap dalam kasyaf kepada makna lahir yang ada dalam teks. Kemudian yang kedua bisa disampaikan melalui simbol-simbol, dan yang ketiga itu bisa disampaikan dengan cara mengungkapkan secara lisan mengenai perasaan apa yang dialami oleh seseorang atau istilahnya itu syatahat. Nah, karena kajian daripada pengetahuan irfani ini itu sesuatu yang bersifat spiritual, maka isu-isu sentral yang ada di dalamnya ya persoalan mengenai lahir dan batin. Jadi teks-teks keagamaan seperti Al-Quran dan hadis gitu, itu mengandung makna tersurat, makna lahir begitu, yaitu berupaannya, dan makna yang tersirat, makna batin gitu ya, yaitu berupa takwilannya. Nah, konsep lahir dan batin ini itu berangkat dari makna menuju lafal. Sejalan dengan konsep lahir dan batin ini ada juga konsep nubuwah atau walayah. Jadi keduanya itu berkaitan dengan otoritas Tuhan yang diberikan kepada
manusia. Cuma bedanya kalau kenabian itu ditandai dengan diberikannya wahyu dan mukjizat. Dan ini bisa didapatkan manusia atau seseorang dengan tanpa dia melakukan usaha. Jadi wilayahnya itu hak prerogatif Tuhan yang memberikan begitu. Nah, sedangkan keahlian itu ditandai dengan karomah dan irfan, dan itu bisa didapatkan dengan melalui usaha. Epistemologi yang irfani yaitu suatu metode pemahaman yang didapatkan melalui pembiasaan perilaku yang khusus atau biasa disebut dengan ritual-ritual khusus. Kalau di dalam Islam disebut dengan riyadhah, seperti halnya puasa, zikir tanpa berapa kali tanpa bernafas dan sebagainya. Ya, meskipun epistemologi irfani memiliki sejajar dengan epistemologi bayani dan burhani, tapi meskipun demikian epistemologi irfani juga masih memiliki perbedaan, dikarenakan epistemologi irfani banyak digunakan dan dikembangkan oleh para sufi, dan epistemologi irfani tidak mengutamakan pemahaman-pemahaman melalui teks-teks seperti halnya metode epistemologi bayani, dan metode epistemologi irfani juga tidak mengutamakan pemahaman melalui pemikiran-pemikiran dan rasionalitas seperti halnya epistemologi burhani. Epistemologi burhani juga memiliki hubungan dengan etika dan dengan filsafat. Contoh kecil, jika epistemologi irfani tidak hanya memikirkan hubungan antara dirinya sendiri dengan Tuhan dan alam, sedangkan etika tidak memikirkan hubungan dirinya sendiri dengan Tuhan, terkecuali jika etika tersebut berasal dari agama. Lanjut kepada pengertian filsafat. Meskipun epistemologi irfani sekilas tentang agak bertentangan dengan lahiriah dan batiniah, nubuwah dan walayah, akan tetapi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa dua hal tersebut merupakan suatu persamaan, mana beliau mentafsirkan epistemologi menafsirkan bahwa yang dimaksud dari lahiriah yaitu sesuatu yang tekstual, sedangkan batiniah lahiriah adalah sesuatu yang tersurat, sedangkan batiniah adalah sesuatu yang tersirat. Ada yang tersurat, pasti ada yang tersirat. Nah, untuk nubuwah merupakan suatu derajat yang ditandai dengan adanya wahyu dan mukjizat yang dilakukan hanya oleh orang-orang yang terpilih tanpa melakukan ritual-ritual khusus. Sedangkan kalau walayah itu bisa derajat walayah itu bisa dikejar, dalam artian berarti kita kalau mau mengejarnya itu juga bisa dengan melalui ritual-ritual tertentu atau riyadhah tertentu dan ditandai dengan adanya karomah. Kalau walayah itu bisa dikejar, kalau nubuwah tidak bisa dikejar. Sudah ditentukan siapa yang akan menjadi nabi dan tidak ditentukan siapa yang mau menjadi wali, tergantung diri kita sendiri, kita mau atau enggak menjadi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Oh iya, ada yang lupa. Video kali ini dibuat oleh saya sendiri, Dian Rizaldi, Fakihatu Zahro, dan Siti Muntama. Sekian, segala kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.